Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanan Sulaiman, NIM 210 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, mata kuliah Pengantar Administrasi Publik kelas E yang dibimbing oleh dosen Bu Risna Dewi Esos MSP. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah Pengantar Administrasi Publik yang berjudul Ruang Lingkup Administrasi Publik. Baik, langsung saja ke materi pembahasan mengenai ruang lingkup administrasi publik. Jadi, tugas pegawai yang bekerja pada bagian administrasi itu adalah melayani, mengarahkan, dan mengatur semua aktivitas organisasi sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan secara tertib dan efektif. Kegiatan itu disebut ruang lingkup administrasi, meliputi dari 1. Kegiatan pengumpulan. Jadi itu di mana karyawan mencari dan mengumpulkan data, informasi yang detail, lalu kemudian menyimpannya agar dapat digunakan di lain waktu pada saat dibutuhkan. Kemudian kegiatan pencatatan, yaitu setelah berhasil mengumpulkan data, karyawan mencatat, menyimpannya dengan baik, dan mengirimkannya ke bagian lain untuk diproses jika diperlukan. Kemudian kegiatan administrasi, yaitu karyawan menganalisis data administrasi yang ada guna memperoleh hasil atau kesimpulan dari data tersebut. Kemudian kegiatan penyimpanan, yaitu karyawan melindungi data-data tersebut dengan cara menyimpannya pada dokumen atau arsip sehingga suatu saat dapat dengan mudah ditemukan kembali jika ada yang membutuhkan. Dan kemudian kegiatan yang kelima, yaitu pengiriman aktivitas, yaitu karyawan mengirimkan data atau file dari pemangku kepentingan internal dalam organisasi atau pemangku kepentingan eksternal di luar organisasi ke departemen lainnya. Kemudian tujuan ruang lingkup administrasi. Tujuan administratif dibedakan menjadi 2 tujuan, yaitu tujuan ruang lingkup jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan ruang lingkup administrasi jangka panjang yaitu tujuan administrasi yang ideal, biasanya memiliki kualifikasi yang tidak terbatas untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian tujuan ruang lingkup administrasi jangka pendek, yaitu tujuan administratif yang spesifik, memiliki ruang lingkup yang kecil dan kualifikasi sasaran yang terbatas. Biasanya dibuat oleh sub-departemen organisasi untuk melaksanakan perintah administrasi di setiap sub-departemen organisasi. Kemudian unsur-unsur ruang lingkup administrasi. Yang pertama ada organisasi, kedua manajemen, ketiga communication, keempat personil, keempat keuangan, kelima materi, kelima pengurusan administrasi, keenam yang terakhir itu humas. Kemudian prinsip ruang lingkup administrasi yaitu ada prinsip perencanaan. Prinsip perencanaan pada ruang lingkup administrasi artinya seluruh pekerjaan kantor harus direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, semua surat yang dikirim atau dihasilkan harus jelas tujuan dan manfaatnya. Jika tidak, berarti tidak diperlukan kegiatan penelitian. Bisa juga berarti bahwa setiap proses harus dijadwalkan dan ditentukan sebelumnya dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri agar rencana berjalan lancar. Cara yang terbaik adalah menetapkan pedoman tertentu untuk setiap jenis pekerjaan. Yang kedua adalah prinsip penyederhanaan. Prinsip penyederhanaan dalam ruang lingkup administrasi artinya Anda harus berusaha untuk melakukan semua pekerjaan kantor dengan cara yang paling sederhana dan termudah. Jika alternatif yang lebih sederhana dapat ditemukan, maka prosedur yang rumit harus dihindari. Penyederhanaan juga berarti menghindari duplikasi dokumen yang berlebihan, untuk bisa mungkin menghindari berbagai tugas yang tumpang tindih. Yang kemudian ada prinsip menabung. Maksud dari prinsip menabung pada ruang lingkup administrasi adalah semua pekerjaan kantor harus dilakukan dengan cara yang paling hemat, yaitu cara yang paling mudah atau hemat pikiran, cara yang paling ringan, hemat tenaga, paling cepat atau hemat waktu, paling baru atau hemat waktu, paling murah atau penghematan biaya. Keempat, prinsip eliminasi. Maksud prinsip eliminasi pada ruang lingkup administrasi adalah semua pekerjaan yang tidak perlu atau tidak relevan harus dihilangkan. Misalnya, jika 2 orang tugaskan untuk memelihara catatan dan jumlah file yang tidak terlalu banyak, sehingga sebenarnya dapat dikelola oleh 1 orang saja, maka orang tersebut harus dieliminasi atau harus diberi tugas lain yang lebih diperlukan perusahaan. Yang terakhir ada prinsip merger. Arti prinsip merger dalam ruang lingkup administrasi adalah bahwa semua pekerjaan yang serupa atau terkait harus digabungkan. Misalnya, pekerjaan menagih piutang dan mengirim surat dilakukan oleh petugas atau untuk mencetak dari 5 komputer, 1 printer cukup. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.